orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh itu ada jubah. Warnanya putih tembus pandang transparan yang disebut jubah kebenaran, pakaian keselamatan. Dan orang non-Kristen itu telanjang bulat. Inilah yang membuat orang Kristen tidak bisa dimantrai dan tidak bisa disantet. Karena apa, saudara? Ada jubah kebenaran dan pakaian keselamatan, dan dalam kitab katakan kitab Mazmur jubah pujian. Nah, orang Kristen yang percaya Yesus tidak bisa dimantrai, tidak bisa disantet, tidak bisa digu. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus, menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Yesus. Tapi kalau orang non-Kristen yang bukan dalam Tuhan, kalau mati yang jemput secara khusus ada, namanya Tante Lucy. Tahu Lucifer? Langsung turun ke dunia orang mati, menunggu hari penghakiman, bagian dari neraka. Tetapi di alam roh ada namanya alam maya, pintu dimensi, pintu gaib, alam gaib. Sebelum masuk pintu alam gaib, di situ ada namanya tipuan alam maya. Tipuan alam maya itu di situ akan ketemu roh-roh orang mati dan kerajaan di masa lampau. Sehingga sering kalau kita dengar paranormal gini, lihat kerajaan pantai laut selatan, ada dukun yang lihat apa nih di kerajaan di Gunung Lawu. Saya beritahu, yang disebut tipuan alam maya itu ada roh setan yang menyamar. Yang dilihat itu sebenarnya bukan roh orang mati kerajaan zaman dulu. Kan ada yang ngomong, wah nanti presiden siapa bisa ini, rohnya isanitis. Itu bukan roh presidennya, tapi roh setan yang roh setan yang saya beritahu ya. Nah, di situ melihat kerajaan-kerajaan di masa lampau, yaitu pintu alam gaib dan alam gaib yang sebenarnya. Alam gaib yang sebenarnya itu seperti lautan kaca. Seluruh dunia bisa dilihat. Sebenarnya tentang alam gaib ini sudah ada di Alkitab, yaitu pada waktu Yesus dicobai ada 3 kali. Kalau engkau menyembah aku, semua itu akan kuberikan kepadamu. Sehingga setan menunjukkan semua kerajaannya di muka bumi. Betul, saudara? Sebenarnya pada waktu itu Yesus ditunjukkan alam gaib yang sebenarnya. Seluruh dunia bisa dilihat. Saya beritahu, makanan setan yang sebenarnya, kalau dia disembah, kalau dia dipuji, dan terjadi pertumpahan darah. Sehingga bila ada pembunuhan di suatu tempat, di tanah itu menjadi kutukan tanah itu. Sehingga kalau orang menempati tanah itu tempat orang dibunuh atau mati, tapi bukan dalam Tuhan, ya, bukan percaya Yesus, tanah itu, darah yang kena tanah itu akan ditempati setan yang disebut tanah terkutuk. Nah, tanah terkutuk itu kalau orang menempati rumah itu akan banyak bangkrut, cekcok, sakit, dan tidak ada hari tanpa ribut. Tahu. Itu disebut tanah terkutuk. Buka toko banyak tutup. Nih ya. Benar, karena tanah terkutuk. Kalau sampai tanah itu pernah terpercik darah, pembunuhan, kematian, tapi yang bukan dari Tuhan. Seseorang itu mati bukan dalam Tuhan. Orang mati bunuh diri itu dari Tuhan, enggak? Bukan. Itu darahnya terpercik. Itu langsung ditempati. Yang itu disebut tanah terkutuk. Nah, Pak, kalau misalnya tanah yang pernah terjadi kutukan itu bagaimana? Kena darah yang situ, Pak. Saya beritahu, rumah yang kalau ada selamatan disembelih kambing, itu juga akan ada kutuk di tanah itu. Tanam kepala kerbau itu akan ada kutuk di situ juga, karena ada darah, saudara. Walaupun bukan darah manusia, itu juga kutuk.
Tempat setan akan ada di tempat itu banyak sekali. Nah, kutuknya apa? Kutuk pemberontakan. Kalau pabrik setiap hari banyak masalah, kebangkutan, perzinahan, lain-lainnya ada banyak kutuk. Jadi saya beritahu, kalau saudara pernah melakukan hal ini harus bertobat. Kalau tanah yang sudah terlanjur terkutuk, bagaimana Pak Tony? Saudara doakan dalam nama Yesus, tanah yang terkutuk ini diubah menjadi berkat dengan kuasa darah Yesus. Itu dalam buku saya Dunia Roh Jahat, untuk menguduskan tanah yang angker. Jadi makanan setanisme kalau dia sembah, bila dia dipuji, dan ketiga bila terjadi pertumpahan darah. Pusat kegelapan seluruh dunia ada di mana? Saya beritahu, pusat kegelapan seluruh dunia ada di Arab. Di Alkitab sudah ada, yaitu apa? Fir'aun dan Musa ada di mana, saudara? Itulah pusat kegelapan seluruh dunia. Asalnya sihir, kebatinan itu ada di sana semua. Apa arti kebatinan? Pengalaman jadi doktrin, itu namanya kebatinan. Pengalaman jadi namanya apa yang dialami seorang itu jadi doktrin. Nah, jadi saya beritahu, pengalaman itu belum tentu benar. Itu bisa sesat, betul ya? Tapi kalau Alkitab pasti benar dan tidak pernah salah. Amin. Nah, Pak, bagaimana tentang konteks Yesus turun ke dunia orang mati? Nah, memberitakan Injil, betul tidak saudara? Di dalam surat Petrus, kita buka ada ya, surat Petrus, surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya ada sedikitnya 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Yang jadi pertanyaan, Pak, apa artinya Injil, memberitakan Injil di dunia orang mati ini? Betul saudara? Waktu saya seminar dijelaskan sama Tuhan bahwa arti Injil itu ada 3. Pertama, kabar baik, amin. Kedua, kabar kemenangan. Dan yang ketiga, kabar keselamatan. Betul saudara? Yesus turun ke dunia orang mati itu punya arti apa? Kedatangan Yesus yang pertama kali itu harus disaksikan, pertama surga, kedua adalah alam setan. Buktinya apa? Setan pakai Herodes untuk berusaha membunuh Yesus. Betul saudara? Sejarah membuktikan Yesus mati kayu salib di Bukit Golgota. Betul saudara? Alam nyata, alam setan. Yang keempat, dunia orang mati pun harus tahu kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Dia turun untuk menyatakan kemenangannya, bangkit dari kematian, bahwa dia adalah Tuhan menyelamatkan manusia. Pak, bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Yesus datang pertama kali di muka bumi ini? Wah, saya nanya gini, lulusan pula loh, dokter lah. Nah kalau sudah ngasih pertanyaan gini, pusing gak? Mesias, Yesus dijanjikan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, keturunan perempuan itu, betul ya? Ada suatu pengharapan. Adam berharap bahwa nanti akan ada keturunannya, keturunan perempuan itu yang akan menyelamatkan dia, betul ya? Yaitu apa? Pengharapan. Abraham juga diselamatkan dengan apa? Pengharapan. Pengharapan akan datangnya seorang juru selamat. Saya beritahu, buktinya apa? Abraham mengorbankan anak domba, gambaran dari Kristus. Saudara, Nuh, saya beritahu, Adam pasti cerita sama anak-anaknya, buat nanti akan ada keturunan perempuan itu yang akan menyelamatkan. Musa diselamatkan dengan apa? Pengharapan akan datangnya seorang juru selamat. Buktinya dia menubuatkan apa? Nanti di tengah-tengah kita akan muncul seorang nabi, seorang juru selamat. Betul saudara? Musa diselamatkan dengan apa?
pengharapan akan datangnya seorang juru selamat Mesias. Dan ingat saudara, tetapi sekarang bukan zaman pengharapan Mesias lagi. Sebab Mesias, juru selamat yang dijanjikan itu sudah ada 2000 tahun yang lampau, sudah turun ke dalam dunia. Dan ingat, orang Israel sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan pengharapan akan datangnya juru selamat. Tetapi setelah Yesus datang ke dalam dunia, tidak diselamatkan dengan pengharapan lagi. Sebab Mesias yang dijanjikan itu sudah datang, saudara. Kalau orang Israel tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka pun tidak selamat. Mereka masih berharap akan datangnya Mesias, betul lah saudara? Bahkan orang kebatinan, tak tahu. Seperti saya sebelum bertobat, kakek nenek saya dan leluhur saya itu mengharapkan datangnya Ratu Adil. Betul saudara? Orang non-Kristen aja masih ada pengharapan, nanti ada pengharapan akan datangnya seorang juru selamat. Tapi mereka tidak selamat, tak beritahu. Kenapa? Karena juru selamat itu sudah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lampau. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang kebatinan masih nantikan tidak Ratu Adil, saudara? Masih. Saya beritahu, yang mengharapkan tentang Ratu Adil bukan hanya orang Kristen, tapi orang Kristen ini paling beruntung. Dia ketemu Juru Selamat yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Mereka menanti-nantikan Ratu Adil. Ratu Adil sudah datang, tapi mereka tidak percaya. Betul ya? Udah datang 2000 tahun yang lampau. Apa buktinya Yesus adalah Tuhan? Tak beritahu. Tidak ada seorang nabi atau presiden manapun yang bisa satu hari harus libur semua kecuali Yesus. Hari Minggu harus libur. Betul nggak saudara? Sejarah. Dan hari ini kita rasakan, orang non-Kristen maupun orang Kristen hari Minggu harus. Ingat, kalau mereka mengharapkan juru selamat, selamat tidak mereka ada sekarang? Tidak, karena juru selamat yang dijanjikan sudah datang. Mereka harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus.